Lumen nomor 12.261, 1 Maret 2026. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rumah Allah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 4. Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Pada saat itu, Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Pada saat itu, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Mereka sangat ketakutan. Yesus datang dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ketika turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara-saudara terkasih, ungkapan Home Sweet Home hendak menyampaikan bahwa manusia membutuhkan tempat tinggal. Secara budaya mencatat bahwa di mana manusia tinggal itu berbeda-beda, namun intinya sama, yaitu manusia perlu merasa aman dan nyaman. Dengan situasi itu,
manusia akan bisa mempertahankan hidup dan mengembangkan diri, termasuk melanjutkan keturunan. Rumah adalah tempat utama kita berada di dunia ini, walaupun banyak tempat yang akan kita kunjungi. Sebagian besar manusia memiliki rumahnya sendiri, entah gubuk reot ataupun rumah mewah di perumahan elit. Kartu identitas selalu mencantumkan alamat rumah kita. Rumah itu adalah eksistensi keberadaan kita. Keberadaan rumah itu terus kita perjuangkan dengan berbagai cara. Bukan hanya fisik bangunannya saja yang kita perkuat dan perindah, tetapi terlebih relasi antar penghuninya. Bukan hanya foto wisuda atau perkawinan anak-anak yang dipajang, tetapi juga patung keluarga kudus, gambar perjamuan akhir, hati tersuci Maria. Bukan hanya sebagai tempat beristirahat saja, tetapi juga untuk berdoa bersama. Saudara-saudara terkasih, jika rumah kita yang sederhana memberi ketentraman, terlebih lagi rumah Tuhan. Pemazmur menuliskan kerinduan umat Israel akan rumah Allah dalam Mazmur bab 84. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku rindu mendambakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang ada di Gunung Sion ini yang menggerakkan hidup orang Israel. Mereka berjalan dari kota ke kota, hendak menghadap Allah di Gunung Sion. Umat Israel lebih memilih berada di rumah Tuhan daripada berada di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kerinduan berada di rumah Tuhan inilah yang dirasakan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika berada di Gunung Tabor. Berada bersama Yesus, Elia, dan Musa sungguh mengguncang iman ketiga rasul tersebut. Mereka tidak menduga bisa berada bersama-sama tokoh iman dalam waktu dan tempat bersamaan. Itulah sebabnya mereka ingin membangunkan rumah dan ingin tetap tinggal di gunung itu. Saudara-saudara terkasih, rumah Tuhan pada masa sekarang berwujud kapel, gereja, katedral, basilika, di mana sakramen Maha Kudus bertahta. Rumah Tuhan itu ada di seluruh penjuru dunia dan terbuka sepanjang masa. Kita terus-menerus diundang untuk menghadap Tuhan di rumahnya. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan di depan tabernakel. Jikapun kita masih bekerja di kantor, ada baiknya jika waktu dan tempatnya sesuai, kita ikuti misa harian pagi di gereja yang searah ke kantor kita. Kita berada dalam perjalanan jauh keluar kota dan kebetulan melewati sebuah rumah Tuhan. Mari kita berhenti dan berdoa sebentar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya bertata di surga, tetapi juga di rumahnya, di sekitar rumah kita. Datang ke rumah Tuhan bukan karena aturan dari gereja Katolik, tetapi karena kerinduan untuk bertatap muka dan berbincang dengan Tuhan. Datang untuk sekedar duduk, menikmati kesendirian, keheningan, kesucian tempat itu. Datang untuk mengeluh dan memohon bantuan Tuhan. Setelah sebentar hadir di hadapan Tuhan di rumahnya, kita akan kembali melangkah dalam perjalanan hidup kita dengan ringan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Apakah kita sudah menghadap Tuhan di rumah-Nya yang kudus? Apakah kita sudah menghadap Tuhan dalam doa-doa kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau hadir setiap waktu di dekat kami. Kami jarang mempedulikan kehadiran-Mu. Kami sibuk mencari uang dan segala kebutuhan dunia. Kami hadir di gereja-Mu lebih karena kewajiban. Jika mungkin, kami sebenarnya tidak hendak datang. Namun Tuhan begitu sabar menantikan kami membuka pintu rumah-Mu dan duduk di depan tabernakel-Mu. Izinkan kami mengeluh dan memohon pertolongan-Mu atas masalah hidup kami, terutama atas kesombongan kami. Engkaulah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.